Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wasallam ajmain, amma ba'd. Sahabat podcast Mandua Kutai Kartanegara, salam literasi. Jumpa lagi dengan saya seperti biasa, sahabat podcast Mandua Kutai Kartanegara, dengan Bapak Supiat. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa sahabat podcast Mandua Kutai Kartanegara dalam keadaan sehat walafiat di hari peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 Hijriah. Kita kedatangan tamu yang istimewa, sahabat podcast Mandua Kutai Kartanegara. Siapakah? Siapa? Ayo, sahabat podcast Mandua Kutai Kartanegara pasti bertanya-tanya. Siapakah siapakah narasumber kita, tamu istimewa kita yang pada hari ini kita mendapatkan kehormatan yang luar biasa dengan kehadiran beliau. Ayo coba kita berkenalan, karena tak kenal maka tak sayang, sahabat podcast Mandua Kutai Kartanegara. Beliau adalah Dai Tomo, SPDI. Assalamualaikum pemirsa. Masya Allah. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kutai Kartanegara? Sehat? Barakallah, barakallah. Ustadz, Baik. tak kenal maka tak sayang. Mungkin sedikit Ustadz perkenalan. Kenalan. Nggih. Saya rasa warga Kutai Kartanegara dah kenal segala dengan Dai Tomo. Sudah kenal segala orang Segihan Sebulu yo. Mudah-mudahan seberataan orang Kutai sehat segalanya. Amin. Tetap semangat, Amin. berjuang, mempertahankan diri menjadi orang yang baik, orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu yang harus kita perjuangkan dalam hidup ya. Nggih. Luar biasa. Ustadz, kesan Ustadz dengan Mandua Kutai Kartanegara, Ustadz, mungkin kurang familiar atau familiar mungkin nama Mandua Kutai Kartanegara. Mandua Kutai Kartanegara ini memang luar biasa. Siswanya luar biasa, guru-gurunya luar biasa. Ternyata memang pejabat yang bertugas di sini juga yang luar biasa. Kepala sekolahnya, guru-gurunya juga luar biasa. Masya Allah. Baru masuk sudah disambut dengan suasana yang hangat, suasana yang sahdu, suasana yang sehat. Disambut dengan suasana yang bersih, rapi. Dai Tomo paling senang dengan kerapian, paling sangat senang dengan kesejukan. Jadi itu salah satu kunci. Jadi ustadz tuh harus bersih, jadi ustadz tuh harus wangi. Jadi pas masuk Mandua tuh senang, kesannya tuh bersih, rapi, wangi. Tomo banget gitu. Tentu Ustadz dengan Mandua Kutai Kartanegara menyala gitu kan Ustadz. Menyala, itu ya. tak lepas dari tangan dingin atau tangan emas kali Ustadz ya, dari kepala pemimpinnya. Betul. Nakodanya. Bunda Hajah Puji Astuti ya. Umi Puji Astuti. Umi Puji Astuti. Mudah-mudahan beliau naik haji lagi ya. Amin. Amin, barakallah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, mungkin ada motivasi dari Ustadz ini yang sampai saat ini bisa kita bagi Ustadz ya, yang sampai saat ini Ustadz pegang, sehingga Ustadz kan pernah masuk 10 besar Ustadz. Betul. Di salah satu televisi swasta itu Ustadz ya. Mohon diceritakan Ustadz supaya jadi pengalaman buat sahabat podcast Mandua Kutai Kartanegara, sehingga jadi motivasi tersendiri bagi kita semua. Baik, mudah-mudahan ini jadi ilmu buat kita semua, karena intinya setiap kita ini adalah juara sebenarnya ya. Setiap pribadi kita ini juara dengan bidang kita masing-masing. Kita juara di bidang pendidikan, kita juara di rumah tangga, kita juara sebagai anak yang soleh, kita juara macam-macam di dunia ini, menjadi juara-juara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Poinnya adalah bagaimana kita supaya tetap menjadi juara. Yang pertama, pertahankan kualitas ketakwaanmu kepada Allah. Itu yang pertama dulu. Kalau sudah kualitas ketakwaanmu itu kau jaga, maka kau akan menjadi pribadi yang berbeda dibandingkan manusia yang lainnya. Kemudian yang kedua, tambahkan rasa cintamu dengan Rasulullah itu benar-benar cinta.
Jadi bukan sekedar apakah engkau cinta, cinta, apakah engkau sayang, sayang. Tapi kita jarang membuktikannya kepada Rasulullah bahwa kita benar-benar akan datang ke rumahnya ke Madinah untuk berziarah, untuk datang sebagai tamunya Allah gitu kan. Nah itu kesungguhan cinta. Setelah itu kita bersyukur dalam hidup. Sudah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, kita bersyukur dalam hidup, mensyukuri. Maupun apapun, bagaimanapun keadaannya yang kita hadapi hari ini, syukuri saja. Itu sudah takdir Allah yang diberikan kepada kita masing-masing. Yang tinggal kita syukuri, maka itu akan menjadi nikmat. Jadi walaupun kita itu ibaratnya makan cuma dengan sayur bening, dengan ikan asin, kalau itu memang disyukuri malah sangat nikmat. Sangat nikmat. Sangat nikmat. Walaupun orang itu makan makanan lauk yang luar biasa yang harganya jutaan, bahkan ada yang miliaran yang sekali makan, tapi kalau tidak dinikmati ya dia tidak nikmat. Nggak nikmat. Gitu. Jadi sudah cinta, sudah syukur, yang terakhir kita harus ikhlas. Ikhlas. Kalau masih bersabar saja belum. Semua orang masih bisa bersabar, tapi tidak semua orang bisa ikhlas. Jadi ikhlas ini levelnya kalau kita mau menjadi orang yang luar biasa lagi, kita harus ikhlas. Ikhlas itu kita disakiti, ya ikhlas. Tapi ikhlasnya dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Ada orang yang ikhlas dengan cara yang salah. Dipepal ikhlas, ya salah. Tangki. Dalam hidup ikhlas, tidak mau berusaha, salah. Ikhlas itu tetap berusaha, tetap bekerja, ikhlas melakoninya. Mau dikasih Allah berapapun, ikhlas alhamdulillah. Ya tadi kembali ke syukur. Itu saja sih konsep dai tomo itu dalam hidup. Intinya bagaimanapun itu kita sedekah orang itu mau terima kasih, ikhlas aja. Kita kan mengharapnya bukan terima kasih dari manusia, mengharapnya kepada Allah. Jadi apapun yang orang lakukan di dunia ini kepada kita, mau orang fitnah, mau orang benci, mau orang memburukkan nama kita, bahkan ada yang menjebloskannya ke dalam penjara seperti kisahnya Nabi Yusuf, beliau tetap ikhlas. Itu bisa jadi adalah cara Allah ingin memuliakan hidup kita lagi gitu. Jadi sahabat podcast Mandua Kutai Kartanegara, kata Ustadz Dai Tomo. Ini sebenarnya Ustadz atau Dai Ustadz? Kalau sudah panggil Dai aja nggak usah Ustadz lagi. Gitu, Jadi cukup Dai gitu Ustadz ya? Dai karena Dai Ustadz Dai gitu kan. Iya, jadi yang benar itu Dai aja gitu kan. Karena bedanya itu kalau Ustadz kan guru. Guru seperti yang lain juga guru. Ustadz itu kan guru. Kalau Dai itu penyampai, pengajak yang bisa mengajak orang-orang di luar Islam. Tapi kalau Ustadz hanya khusus mengajari orang Islam. Tapi kalau Dai bisa mengajari untuk siapapun. Gitu, sahabat podcast Mandua Kutai Kartanegara, dari Dai Tomo kita mendapatkan pelajaran bahwa cinta itu perlu pembuktian. Betul. Kemudian dilandasi dengan rasa syukur dan level tertingginya kata Ustadz Tomo ikhlas. Tapi ikhlas dengan cara yang benar ya. Tapi seperti kata Dai Tomo, ikhlasnya dengan cara yang benar sahabat podcast Mandua Kutai Kartanegara. Bukan pasrah. Bukan pasrah. Baik sahabat podcast Mandua Kutai Kartanegara, sebenarnya mungkin banyak Ustadz yang apa-apa, boleh satu pertanyaan lagi juga boleh. Kata produser saya kan angkanya cukup 1, nornya berdesakan. Iya. benar Ustadz. Jadi angkanya 1 di depannya ya kan? Angkanya 1, nornya berdesakan. Nolnya berdesakan. Boleh satu lagi boleh apa? Terkait apa nih? Baik Ustadz. Motivasi untuk siswa kali ya. Benar. Di sini kan kita sahabat podcast Mandua Kukar ini kan dari berbagai level usia gitu kan. Betul. Jadi mungkin mohon Ustadz menyampaikan motivasi untuk anak-anak kita lah. Yang sepantaran lah dengan anak-anak kita Mandua Kutai Kartanegara atau selevel SMA atau SMK yang bisa menjadi motivasi buat mereka dalam meraih cita-cita. Bagaimana Ustadz? Silakan Ustadz. Setiap generasi penerus mungkin yang sedang mereka pikirkan adalah kesuksesan meraih cita-cita mereka. Ingat, kalian pasti akan sukses jika Anda berpikir sukses. Anda pasti bisa jika Anda berpikir bisa. Jadi semua tergantung dari pikiran kita. Kalau pikiran kita akan berhasil, kita akan berhasil. Yang penting kita terus bergerak. Jangan berhenti, lakukan saja terus sampai orang bosan melihat Anda. Hal yang luar biasa itu kalau belum luar biasa kita lakukan. Kita akan menjadi orang berhasil, kita akan menjadi orang yang sukses kalau kita sudah berpikir luar biasa dan orang akan bertepuk tangan. Itu baru luar biasa. Kalau gitu tepuk tangan boleh Ustaz? Tepuk tangan. Begitu Ustaz.
Mau lagi nih yang nambah nih ya. Subhanallah. Sahabat podcast Mandua Kutai Kartanegara sangat menarik sekali. Begitulah kadang-kadang yang sedikit itu sangat bermakna, tidak perlu lama. Sebentar juga tapi bermakna, itu jauh lebih penting gitu Ustadz ya. Betul. Mudah-mudahan bincang-bincang asik kita tadi bersama Dai Tomo SPDI bisa kita tonton berulang kali, bisa kita jadikan motivasi untuk apapun dalam kehidupan kita, termasuk meraih cita-cita kita. Oke, sebagai penutup saya tambahkan, selaku manusia khalifah di muka bumi ini, jangan lupa tambahkan doa. Karena doa itu bisa merubah takdir. Bisa jadi kita sudah ditakdirkan tidak punya harta, tapi karena kita sering berdoa, Allah senang dengan doa kita. Karena kita senang menolong, kita senang memberi, Allah rubah takdirnya, kita menjadi orang yang kaya, yang dermawan. Jadi lakukan saja doa, karena Allah itu senang sekali merubah doa, merubah takdirnya. Jadi ud'uuni astajib lakum, siapa yang berdoa Allah pasti akan kabulkan. Jadi perbanyaklah berdoa, merintih di hadapan Allah. Tadi Dai Tomo sudah kasih tahu caranya kan? Iya, benar. Berdoa dengan cara yang pertama beristighfar, menyebut sholawat kepada baginda Nabi, doakan orang tua kita, kemudian sebut nama Allah, seru 4 kali nama Allah dengan suara hati terdalam Anda. Insya Allah Allah akan mendengar doa-doa Anda. Amin. Amin. Tapi kalau ada doa Ustadz yang belum dikabulkan? Ada doa itu bukan belum dikabulkan, cuma sedang akan dikabulkan, cuma Allah itu mau meletakkannya ibarat kita minta rumah tapi kita belum punya tanah. Jadi yang Allah kabulkan dulu itu yang minta tanah dulu. Tanahnya dulu Ustadz. Tanahnya dulu, jangan rumahnya. Nanti rumahnya dikasih. Dibangun di mana ya Ustadz? Ya, Allah tuh sebenarnya ingin ngabulkan, cuma tempatnya nggak ada. Oh gitu Ustadz. Gitu. Jadi gitu. setiap doa itu pasti dikabulkan. Tapi ada juga doa yang tidak dikabulkan. Kenapa? Karena masih tertutup dengan dosa-dosa kita. Iya, Jadi gitu, perbanyak istighfar. Makanya tadi di awal doa Istighfar terlebih dahulu. supaya Iya. meredam Iya. yang dosa kita, kemudian doa kita yang naik. Gitu pemirsa. Perbanyak istighfar sama sholawat. Jadi amalan Dai Tomo itu cuma 3 di dunia ini. Pertama istighfar, yang kedua sholawat, yang ketiga sedekah. Nah itu dia. Istighfar, Sholawat, sholawat, sedekah. sedekah. Nah, begitu sahabat podcast Mandua Kutai Yes. Kartanegara, rahasia Dai Tomo. Barakallah. Kayaknya nanti tambah lagi Ustadz kita nih. Iya nggak apa-apa. Emang Mandua itu kan suka menambah nilai. Yang tadinya siswanya cuma dapat nilai 7 jadi 9. Kenapa? Mungkin secara akademik nilainya 7, tapi ternyata akhlak siswanya bagus. Karena pendidikan itu pada intinya adalah kembali kepada akhlak. Kalau sudah akhlak anaknya bagus, kenapa tidak di-up menjadi 9 ya kan? Iya, luar biasa. Itu yang luar biasa Iya, untuk luar Mandua biasa. Negeri Tenggarong ini ya. Sahabat podcast Mandua Kutai Kartanegara, setelah ini Ustadznya ada lagi di tempat lain gitu kan. Artinya sebenarnya kita ingin berbincang bahkan sampai sore Ustadz ya sebenarnya. Jangan Ustadz, ya. juga sampai sore. Sampai sore. Ini namanya bukan siaran langsung, dilangsungkan. Iya. Kita lagi ngomong, yang lagi nonton mungkin lagi tidur, lagi mandi, lagi apa ya kan? Iya benar Ustadz. Gitu. Sedikit tapi berkualitas. Iya, sedikit Mudah-mudahan. tapi bermakna. Oke, cukup sahabat podcast Mandua Kutai Kartanegara, karena kalau nanti saya ngomong lagi bisa tambah panjang lagi. Benar. Jadi kita Ustadz itu sedikit tapi bermakna gitu Nambah. aja Ustadz. Terima kasih sahabat podcast Mandua Kutai Kartanegara dimanapun berada. Demikian tadi bincang-bincang kita menjadi motivasi buat kita. Mudah-mudahan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita Amin. sehari-hari. Ya Amin. Rabbal alamin. Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya tamu Sama-sama. kehormatan kita, Alhamdulillah. Dai Tomo SPDI. Barakallah. Semoga kedatangan kali ini mungkin bukan yang pertama dan terakhir gitu. Ya, sudah sering datang kemari, ya kan? Baru kali ini diundang sebagai penceramah. Kalau kemarin kan sebagai tamu. Oh, tamu. Ya. Hari ini sebagai penceramah. Iya, dan kami merasa Namanya terhormat. guru-guru yang lain kan pada sibuk. Iya. Karena Dai Tomo itu datangnya kan berbeda-beda. Kadang pakai kopiah, kadang pakai topi. Baik, sahabat Jadi podcast dia yang Mandua. kenal dengan saya, saya pakai topi ini dia yang kenal. Iya benar Ustaz. Tapi luar biasa, sambutan di sini tetap ramah. Saya suka Mandua Negeri Tenggarong ini luar biasa. Ramah-ramah, siswanya itu sudah kayak santri pesantrenan. Luar biasa ya, ini didikannya di sini sudah karakter santri ya. Siapa dulu kepalanya? Ustaz? Bingge, Ya, Ustaz, kepala sekolahnya ya. Kepala madrasah. Bunda Umi. Umi Puji Astuti Puji SPD Astuti, MSI. SPD. Boleh tepuk tangan dulu buat ibunda kita Semoga beliau tetap yang luar semangat biasa. ya.
Jangan Tetap pulang semangat. kampung, suruh jangan pulang kampung, Jangan, biar di jangan. Tenggarong sini aja. Jangan pokoknya. Di Kawamulang, kita pokoknya, di Kawamulang. pokoknya kita tahan. Jare wong Jawa aja mulih. Baik, sahabat podcast Mandu Kota Iya. Kartanegara, sebelum kita kemana-mana, cukup sampai di sini. Iya. Terima kasih banyak atas tiga kali dia mau perhatiannya. nutup. Iya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini. Cukup, Ustadz, kita ucapin salam bersama-sama Iya, yuk ke boleh. sahabat podcast Mandu Kota Kartanegara. Cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.